kita lanjutkan pembahasan tentang suku banyak. Jadi latihan suku banyak kita lanjut ke nomor 6 ya. Jadi di nomor 6 itu ada perkalian suku banyak ya, ada 3x pangkat 3x pangkat 4 min 4x kuadrat ditambah dengan 3x dikurangi dengan 5 dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah dengan 3x kurang 1. Nah, pertanyaannya tentukan koefisien x pangkat 4. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa x pangkat 4 ya. Jadi nggak perlu kita kerjakan semuanya ya. Jadi apa yang bisa menimbulkan x pangkat 4 ya. Jadi saya tulis di sini. Pertama, x pangkat 4 dikalikan dengan konstanta ya, gitu. Nah, berarti saya satu-satu ya. Jadi 3 maaf. 3x pangkat berikan dengan min 1 akan menimbulkan koefisien x pangkat 4 atau min 3x pangkat 4. Oke, 1 ya. Kemudian yang bisa terjadi juga kalau ini kan berikutnya x pangkat 2 dia akan berpasangan dengan berapa supaya mendapatkan x pangkat 4. Ternyata tidak mungkin bisa terjadi di x pangkat 2 ini. Kemungkinan bisa terjadi itu ada di 3x ya, x pangkat 1 dikalikan dengan x pangkat 3 ini. Nah, berarti kita tulis adalah 3x dikalikan dengan x pangkat 3 atau kita dapatkan adalah 3x pangkat 4 ya. Jadi kalau kita lihat koefisiennya yang terjadi adalah 0 ya, karena kalau kita jumlahkan ini adalah 0x pangkat 4. Berarti jawabannya adalah tentukan koefisien x pangkat 4 ya, koefisien x pangkat 4 kita dapatkan nilainya adalah 0 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Oke, lanjut kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Nomor 7 itu kita akan menentukan x pangkat 3 dari x tambah 3 dipangkatkan 4. Oke, jadi kalau kalian agak repot dalam ini ya, pada soal ini ya, jadi kita lihat ya bahwa x pangkat ini ya, x plus 3 pangkat 4 itu sebenarnya kan boleh kita tulis jadi gini aja, x pangkat 3 dikuadratkan dikalikan dengan x pangkat 3 dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang kalau dikalikan kan yang ini adalah x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 9. Kalau yang ini adalah x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 9 ya. Nah, sekarang kembali lagi seperti soal nomor 6. Kita akan menentukan koefisien x pangkat 3. X pangkat 3 itu bisa terjadi ketika x kuadrat di sini dikalikan dengan 6x ya. Atau bisa terjadi dari 6x ini dikalikan sini ya. Oke. Atau ada kemungkinan yang lain nggak? Kalau 9 ini dikalikan ke sebelah sini nggak mungkin. Jadi x pangkat 3. Jadi kemungkinan itu adalah terjadi koefisien x pangkat 3 itu terjadi dari x kuadrat dikalikan dengan 6x atau ditambah dengan 6x dikalikan dengan x kuadrat ya. Jadi 6x pangkat 3 ditambah dengan 6x pangkat 3 atau sama dengan 12x pangkat 3. Jadi koefisiennya itu adalah 12 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 8 ya. Nomor 8 itu kalau kita lihat ada x pangkat 4 dikurangi dengan 4x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangi dengan 16. Nah, jika itu hasilnya diperoleh dari x pangkat 2 dikurangi 4, x pangkat 2 ditambah 4 ditambah dengan ax pangkat 3 tambah bx kuadrat ditambah dengan cx ditambah dengan d ya. Jadi intinya kita akan menentukan penjumlahan dari koefisien a, b, c, dan d ya. Jadi kalau kita lihat mendingan kita kerjakan dulu ya pola di sini ya. Nah, sebenarnya kuncinya di sini ya. Jadi ini lebih mudah ya. Jadi x pangkat 4 dikurangi 16 gitu ya, ditambah dengan ax pangkat 3
ditambah dengan B X pangkat 2 ditambah dengan CX ditambah dengan D. Ya, jadi kalau saya rapikan ini sesuai dengan derajat paling tinggi ya. Jadi saya tulis ini AX pangkat 3, kemudian BX kuadrat ya, ditambah dengan CX ditambah dengan D dikurangi. Jadi tinggal kita samakan satu-satu ya. Jadi lihat koefisien pangkat 3 berarti A. Pangkat 3 ternyata di sini nggak ada, berarti koefisien A-nya itu 0. Kemudian B. B itu di sini X pangkat 2, maka kita dapat min 4. Kemudian C. C di sini koefisien X, berarti kita dapat 2. Nah, sementara yang D itu adalah min 16. D min 16 itu sama dengan 16. Min 16. Berarti dipastikan bahwa nilai D-nya itu, nilai D-nya itu sama dengan berapa? D-nya itu sama dengan 0 ya. D-nya sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa lihat A plus B plus C plus D itu akan sama dengan min 2 ya. Kalau ditotalkan semuanya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lihat nomor ekspansikan, kita perluas atau kita uraikan, itu jadi AX pangkat 5 tambah BX pangkat 4 Y ditambah dengan CX pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah C gitu ya. A plus B plus C. Nah, jadi gini, sebenarnya ada teorinya ya, bahwa gini, kalian kalau misalkan ada X plus Y itu kalau dikuadratkan itu akan menghasilkan, atau kalau misalkan kita pangkatkan 1 ya, kalau kita pangkatkan 1 itu akan menghasilkan X tambah Y ya. Kalau X plus Y pangkat 2 itu adalah X kuadrat ditambah dengan 2XY ditambah dengan Y pangkat 2 ya. Kalau X plus Y pangkat 3 itu adalah X pangkat 3 ditambah dengan 3X kuadrat Y ditambah dengan 3XY kuadrat ditambah dengan Y pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Nah, sebenarnya ngikut koefisiennya itu sebenarnya ikut pada segitiga Pascal ya. 1 kemudian 1 1 1 2 1 kemudian 1 3 3 1 ya. Jadi kita lihat ya, pangkat koefisiennya 1 1 1 1 gitu ya. 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1. Nah, satu lagi ternyata segitiga Pascal itu mempunyai keunikan dari sini ya. Ini kan totalnya itu 1 ya, kalau dijumlahkan itu sama dengan 2 pangkat 1. Kalau ini kalau ditotalkan 2 itu sama dengan 2 pangkat maaf, ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1. Nah, kalau yang ini kan X pangkat 2 ya, kalau ditotalkan itu koefisiennya itu ada 4, berasal dari 2 pangkat 2. Kalau yang ini 2 pangkat 3, berarti sama dengan totalnya 8 ya. Coba kalau dihitung kan 8. Nah, berarti kalau misalkan koefisien ini ya, berarti kan A plus B itu sama aja dengan total koefisien X dari ekspansi ini gitu ya. Nah, berarti dipastikan nanti jawabannya adalah 2 pangkat 5. Nggak usah kita hitung, berarti jawabannya 32. Oke, kita berarti jawabannya ini adalah 32 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10 ya. Soal terakhir di video ini ya. Jadi kalau kita akan menentukan koefisien X pangkat 3 dari ekspansi ini. Jadi kuncinya adalah X pangkat 3. Oke. Berarti bagian pertama adalah kita cari di sini ya, X pangkat 3. Kemudian kita cari X pangkat 3 di sini ya. Saya tandain di sini hijau ya. Nah, kita satu-satu ya. Jadi X pangkat 3 di sini ya. Jadi bisa terjadi X pangkat 3 itu adalah X pangkat 2 dikalikan ini 1 ya. Yang kedua adalah dari kalau dari 3X itu nggak bisa muncul X pangkat 3. Nah, kemungkinan bisa muncul dari min 5 dikalikan dengan X pangkat 3 ya. Jadi yang pertama
kita bisa dapatkan ya koefisien X pangkat 3 yang warna biru ini ya, berarti kita dapatkan dari min 4x kuadrat dikalikan dengan 3x ya, 3x atau min 12x pangkat 3 ya. Satu lagi adalah dari min 3 min 5 dikalikan dengan x pangkat 3, berarti sama dengan min 5x pangkat 3 ya. Berarti kalau ditotalkan yang biru ini akan menghasilkan min 17x pangkat 3. Oke, satu. Nah, kemudian warna yang hijau ini, dari warna yang hijau ini, yang bisa menimbulkan x pangkat 3 adalah x pangkat 2 dikalikan x ini, ya, 1. Atau bisa terjadi dari min x pangkat 3 dikalikan dengan x kuadrat, ya. Jadi, saya tulis koefisien yang ini ya, koefisien yang warna hijau itu x pangkat 3 itu bisa terjadi di x kuadrat dikalikan dengan min x, berarti min x pangkat 3. Satu lagi adalah min 3x dikalikan dengan x kuadrat, itu hasilnya min 3x pangkat 3. Oke, kalau dijumlahkan itu adalah min 4x pangkat 3. Berarti koefisien total yang akan kita dapatkan, koefisien x pangkat 3 itu adalah min 17x pangkat 3 dikurangi dengan min 4x pangkat 3. Karena di sini dikurung ya, dikurangi. Oke. Berarti kita tulis adalah min 17x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat 3, atau kita dapatkan min 13x pangkat 3. Oke. Mudah-mudahan kalian memahami ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.